masih terkait dengan bab ghibah, itu bab ngerasani atau bab gunem bahasa Jawanya itu. Di sini masih ada celah untuk kita dalam tanda kutip diperbolehkan untuk ghibah. Tapi ghibah yang dimaksud itu bukan untuk menikmatinya, bukan untuk mengolok-oloknya, tapi mencari solusi, mencari jalan keluar. Jadi syaratnya itu ya. Jadi kita boleh membicarakan aib orang lain dengan syarat atau dengan tanda kutip bahwa untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar, bukan untuk dinikmati, bukan untuk menjadi bahan obrolan supaya kita ini bisa ngobrol sama teman kita 2 jam 3 jam itu mencari bahan. Wah, siapa ini kira-kira yang bisa dirasani, yang bisa digunemi, yang bisa dighibai, bukan. Tapi kita melakukan itu untuk mencari solusi jalan keluar. Yang pertama adalah mengadukan kezaliman kepada pihak yang berwenang. Jadi misalkan kita ini kecopetan atau disakiti oleh teman kita, mungkin ditapuk misalkan, ditampar atau apapun lah. Jadi diri kita ini sedang merasa terzalimi, kemudian kita melapor kepada Pak RT atau Pak RW atau ke polisi, bahkan otomatis kan kita menceritakan perilaku dia kan. Nah, itu boleh karena dalam rangka kita ingin melaporkan apa yang menjadi perilakunya dia kepada diri kita. Nah, kalau kita mau lapor kemudian ditanya sama Pak polisi atau Pak RT, tadi siapa pelakunya? Nggak boleh Pak RT, kalau saya cerita nanti saya ghibah berarti. Wah, enggak. Itu kategorinya adalah karena kita ingin mencari solusi, kita ingin melaporkan perilaku orang yang telah menzalimi diri kita. Misalkan kayak santri, yaitu tadi misalkan habis uangnya kecurian, melapor ke ustadz misalkan, kayaknya saya tahu ustadz siapa yang mengambil, gini. Itu bukan ghibah namanya, karena ingin melaporkan kezaliman seseorang kepada pihak yang berwenang, ya, kepada pihak yang berwenang. Jadi tidak sembarangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meminta tolong agar dihindarkan dari perbuatan yang mungkar. Jadi misalkan ada teman kita yang mau ngajak kita untuk melakukan perbuatan yang buruk, misalkan kabur dari pondok misalkan. Wah, lapor sama Ustadz. Ustadz, ini gimana Ustadz? Saya nanti malam ini dipaksa sama si fulan ini untuk ikut dia kabur dari pondok. Nah, itu juga mirip-mirip sama yang pertama. Jadi ingin melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dihindarkan dari perbuatan yang mungkar. Kemudian yang ketiga adalah meminta fatwa. Jadi meminta pertimbangan. Misalkan ada jamaah misalkan yang barangkali biasa namanya suami istri sedang berkelahi misalkan. Nah, itu meminta fatwa pertimbangan kepada ustadz atau kepada ulama. Jadi otomatis menceritakan kejadiannya bagaimana. Ustadz, ini tadi saya ada kejadian seperti ini dengan suami saya, dengan istri saya, bagaimana? Nah, kalau nggak diceritakan gimana? Nggak ada solusi nanti. Nah, itu bukan ghibah namanya. Yang penting sesuai dengan koridornya. Jangan sampai yang nggak ada hubungannya sampai diceritakan, nggak perlu. Itu. Kemudian yang keempat adalah mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Ya, seperti yang tadi misalkan terkait konser, ya, terkait konser, di situ ada ikhtilatnya, di situ ada kemungkarannya, ya otomatis harus dibahas. Nah, ketika kita membahas itu bukan kategori untuk menghibah, tapi sebagai i'tibar, sebagai ikhtibar, sebagai pelajaran. Jadi jangan sampai kita melakukan itu karena ada orang lain yang telah melakukan keburukan atau kemafsadatan, sehingga perlu untuk disampaikan agar orang lain tidak mengikutinya, tidak melaksanakan. Kemudian membicarakan, yang kelima, membicarakan orang yang terang-terangan melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Kan ada orang itu yang bangga sekali ketika melakukan kemaksiatan, ketika melakukan dosa, seneng, bukan malah malu.
Harusnya orang yang normal itu ketika melakukan dosa, melakukan maksiat itu dia malu karena melakukan dosa. Tapi ini dia malah terang-terangan melakukan dosa, melakukan kemaksiatan itu bangga, malah diposting di medsosnya, di IG-nya, di Facebook-nya, di Instagram-nya, di TikTok-nya. Bangga sekali. Maka ketika kita membicarakan itu diperbolehkan karena yaitu tadi seperti yang sebelumnya, karena kita ingin memberikan contoh barangkali ke anak kita, ke cucu kita, nak, jangan seperti ini ya, ini itu tidak boleh. Misalkan ada selebgram tidak pakai jilbab, bajunya mini kayak Tarsan itu tadi, nah itu diberikan contoh bahwa seperti ini tidak boleh, ini tidak menutup aurat misalkan, dan banyak hal lagi. Kemudian yang keenam adalah menyebutkan orang lain dengan sebutan yang sudah ma'ruf, yang sudah kita ketahui. Misalkan ada teman kita, mohon maaf, barangkali yang hidungnya mancung tapi ke dalam misalkan, kemudian biasanya kita manggil si pesek misalkan. Nah itu masih diperbolehkan asal dia tidak marah atau tersinggung. Misalkan dia rambutnya agak sedikit kriwil misalkan. Kalau kriwil biasanya dipanggil kribo atau kriwil, atau biasanya yang agak hitam dipanggil blacky misalkan, macam-macam misalkan. Nah itu selama ia tidak marah, ia menerima, maka diperbolehkan. Ini adalah 6 item ghibah yang dalam tanda kutip diperbolehkan selama tidak berlebihan, selama ketika kita membicarakan itu untuk mencari solusi, bukan untuk dinikmati, sehingga ngomongnya membicarakannya sambil minum kopi, tadi lah kopi lah tambah suwe tambahan kan. Nah itu tidak, yang penting secukupnya saja gitu, jadi tidak untuk dinikmati. Semoga di sini difahami sehingga kita semua terselamatkan daripada dosa-dosa jariah, daripada ghibah. Amin amin ya rabbal alamin.